Jadi kita mau naik ke Polbak. Ketika alam menunjukkan kuasanya, manusia hanya bisa bertahan dan belajar. Erupsi Gunung Merapi bukanlah sekedar bencana, ia adalah bagian dari siklus alam yang akan terus berlangsung. Kali ini, mahasiswa pertanian Universitas Tidar menyusuri hasil dari erupsi Merapi terbesar yang terjadi 2010 silam. Saat ini menjadi Taman Nasional Gunung Merapi Jurang Jero yang berada di daerah Serumbung, Kabupaten Magelang. Pada saat itu, di lereng Merapi kehidupan sempat terhenti. Lahan pertanian tertutup abu, hasil panen hilang, dan masa depan seakan tak pasti. Namun, di balik kehancuran, tumbuh secercah harapan. Dengan semangat gotong royong, masyarakat memilih untuk tidak menyerah. Dengan tangan penuh debu, mereka kembali menata tanah, menyemai benih, menumbuhkan kehidupan, dan membangun lahan pertanian. Inilah yang disebut proses rehabilitasi, bukan sekedar membenahi lahan, tetapi melawan keterbatasan, melestarikan alam, dan membangun masa depan yang lebih tangguh. Tanaman yang dipilih pasca erupsi bukan sembarang tanaman, tetapi merupakan tanaman yang cukup adaptif dan tumbuh di tanah yang pernah dilahap panas serta abu vulkanik. Berikut merupakan beberapa tanaman rehabilitasi yang ada di Taman Nasional Gunung Merapi Jurang Jero. Yang pertama, tanaman pule atau Alstonia scolaris. Ia bukan tanaman biasa karena mampu menjadi kunci dalam program rehabilitasi kawasan terdampak erupsi. Pule merupakan spesies endemik yang tumbuh cepat dan tahan di kondisi ekstrim. Akarnya membantu menstabilkan tanah dan mencegah erosi, sementara tajuknya yang luas menciptakan naungan dan kelembapan mikro di sekitarnya. Tanaman ini pernah ditanam langsung oleh Bapak Jokowi sebagai simbol rehabilitasi. Yang kedua, tanaman berasan atau Morus alba yang dikenal sebagai murbei putih. Tanaman ini tumbuh cepat dan adaptif dengan perakaran yang kuat sehingga dijadikan sebagai tanaman utama dalam proses rehabilitasi. Dalam kondisi tandus, kering, dan miskin unsur hara, berasan mampu hidup dan tumbuh tinggi. Sistem perakarannya yang dangkal membantu memperbaiki kualitas agregat tanah dan mengurangi laju limpasan permukaan air. Yang ketiga, tanaman pakis haji atau sikas serumpi. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman purba yang bertahan jutaan tahun lamanya. Akarnya bersimbiosis dengan mikroorganisme tertentu dalam membantu penambatan nitrogen sehingga berperan dalam kesuburan tanah yang terdegradasi akibat material erupsi. Yang keempat, tanaman esek. Tanaman ini tumbuh sebagai pionir alami pada saat kondisi pasca erupsi yang ekstrim. Sistem perakarannya yang kuat dan dangkal mampu membantu memecah dan mengemburkan lapisan tanah atas yang tertutup material vulkanik. Tak hanya itu, tanaman ini memiliki kemampuan fitoremediasi yang mampu menyerap logam berat dan racun dari dalam tanah sehingga dapat memperbaiki kualitas lahan secara bertahap. Yang kelima, tanaman puspa atau Schima wallichi. Tanaman ini merupakan tanaman asli pegunungan tropis yang bersifat adaptif di lahan miring, berbatu, dan miskin hara. Sebagai pionir alami, tanaman puspa memiliki sistem perakaran yang kuat dan mampu mencegah erupsi serta memantapkan struktur agregat tanah. Yang keenam, tanaman cempoko atau Ficus ramosa. Tanaman ini tumbuh dengan cepat dan adaptif sehingga berperan dalam menciptakan iklim mikro yang dibutuhkan dalam proses pemulihan pasca erupsi. Dalam ekosistem, tanaman ini berfungsi sebagai penarik satwa liar karena buahnya menjadi makanan bagi mereka. Yang ketujuh, tanaman bambu. Bambu berperan sebagai pelindung alami dan membentuk barrier hijau yang mampu mengurangi dampak limpasan air, mengatur aliran lahan pasca erupsi, dan menstabilkan struktur tanah. Yang terakhir, tanaman aren atau Arenga pinnata. Tanaman ini toleran terhadap tanah marginal dan curam dengan sistem perakaran dangkal sehingga mampu mencegah erosi. Lebatnya pelepah dan tajuk membantu menjaga kelembapan tanah dan mendukung suksesi vegetasi alami. Beberapa tanaman rehabilitasi tersebut bukan hanya pemulih lahan, mereka berperan dalam membangun fondasi kehidupan yang baru. Pemulihan bukan soal cepat atau lambat, tetapi tentang keberlanjutan, ketekunan, dan hubungan harmonis antara manusia dan alam.
Gunung Merapi akan terus hidup dan bersama dengan alam, sehingga sebagai insan manusia perlu lebih bijak dalam menghadapi kondisi tersebut. Karena hijau yang tumbuh kembali adalah harapan yang tak pernah mati. Hijau Jaya! Pak Pertang! Hijau Jaya!